Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Video kali ini masih video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Di kelas 10, bab kedua ini ialah membahas tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk di materi. A. Memahami makna haji, zakat, dan wakaf. 1. Haji. A. Pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau mengunjungi. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Adapun amal ibadah tertentu ialah tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Musdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan lain-lain. Menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Haji juga diartikan menyengaja ke Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. B. Hukum haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Bisa dibaca sendiri ya. Sedangkan C. Syarat dan rukun haji. Syarat haji terbagi ke dalam dua bagian, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji seseorang. Para ulama ahli fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Berakal atau tidak gila. 3. Baligh. 4. Ada muhrimnya. 5. Mampu dalam segala hal, misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut. 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. Dan 4. Merdeka. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. 1. Ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, dan membaca lafaz labbaik Allahumma umratan bagi yang berniat umrah.
Yang kedua, wukuf. Wukuf ini yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Yang ketiga, tawaf. Nah, tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Adapun tawaf sunnah dan tawaf yang dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan jamaah. Syarat sah tawaf yang pertama, niat, 2 menutup aurat, 3 suci dari hadas, 4 dilakukan sebanyak 7 kali putaran, 5 dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, 6 posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf, 7 dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Nah, yang keempat rukunnya ialah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul itu adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Dan yang terakhir adalah tertib, yaitu berurutan dalam pelaksanaan mulai dari ihram hingga tahallul. Nah, yang B jenis-jenis haji. Yang pertama ada haji tamattu. Haji tamattu yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Yang kedua, haji ifrad adalah berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umroh. Dan yang ketiga, jenis haji ini ada haji qiran. Haji qiran ini adalah melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ihram. Artinya, apabila seorang jamaah haji memilih jenis haji ini, maka jamaah tersebut berihram dari mikat untuk haji dan umroh secara bersamaan. Jamaah yang melakukan jenis haji ini diwajibkan memotong hewan kurban. Nah, keutamaan haji ya, adapun yang termasuk keutamaan haji diantaranya 1. Haji merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, haji merupakan jihad. 3. Haji menghapuskan dosa. 4. Pahala ibadah haji adalah surga. Nah, selanjutnya, setelah kita membahas haji, kita juga akan membahas tentang zakat. A. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa atau lughat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Nah, yang kedua, hukum zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, sunnah Rasulnya, dan ijma' para ulama. Syarat dan rukun zakat. Syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat atau muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat dan objek zakat atau harta yang dizakati. 1. Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku atau muzaki orang yang terkena wajib zakat adalah sebagai berikut. 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Baligh, 4. Berakal. Yang kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta atau sebagai objek zakat adalah sebagai berikut. A. Milik penuh, B. Berkembang, C. Mencapai nisab, D. Lebih dari kebutuhan pokok, E. Bebas dari hutang, F. Berlaku setahun atau haul. Nah, D. Hikmah dan keutamaan ibadah zakat. Perlu kita ketahui ya, banyak sekali hikmah dan keutamaan ibadah zakat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada hambanya dan kaum muslim. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah atau zakat
Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, dari penjelasan ayat di atas bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan mereka atau pemilik harta dari penyakit pikir dan serakah. Sifat-sifat tercela serta kejam terhadap fakir miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta dan sifat-sifat hina lainnya. Di sisi lain, zakat juga untuk mensucikan jiwa orang-orang berharta, menumbuhkan dan mengangkat derajat dengan berkah dan kewajiban baik dari sisi moral maupun amal. Hingga dengan demikian orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, setelah kita membahas haji, zakat, yang ketiga ini kita akan membahas tentang wakaf. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau al-habs dan mencegah atau al-man'u. Artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan atau diwariskan. Berdasarkan istilah syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Misalnya, seseorang mewakafkan tanah miliknya yang dijadikan tempat pemakaman umum atau TPU. Oleh karena itu, tanah yang dimaksud tidak boleh diambil, diwariskan atau dihadiahkan lagi kepada orang lain. B. Hukum wakaf. Wakaf hukumnya sunnah, namun bagi pemberi wakaf atau wakif merupakan amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya. Mengapa dikatakan amaliyah sunnah yang sangat bermanfaatnya? Karena bagi wakif merupakan suratan jariyah. Wakaf adalah perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil wakaf untuk keperluan umatnya. C. Rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4, yaitu orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, orang yang menerima, dan ikrar. 1. Orang yang berwakaf disebut al-wakif. 2. Benda yang diwakafkan disebut al-mauquf. 3. Orang yang menerima manfaat wakaf atau yang sering disebut dengan al-mauquf alaih. D. Lafaz atau ikrar wakaf atau sifat. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. A. Ucapan ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya atau takdir. Tidak sah wakaf jika ucapannya dengan batas waktu tertentu. B. Ucapan ikrar wakaf dapat direalisasikan segera atau tanjis tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. C. Ucapan ikrar wakaf bersifat pasti. D. Ucapan ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Nah, apabila semua persyaratan di atas dapat dipenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf itu sah. Pewakaf atau wakil tidak dapat lagi menarik kembali kepemilikan harta tersebut karena telah berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala dan penguasaan harta tersebut berpindah kepada orang yang menerima wakaf atau na'ayat. Secara umum, penerima wakaf atau na'ayat dianggap pemiliknya tetapi bersifat tidak penuh atau ghairu tamam. Nah, hikmah dan keutamaan wakaf ini ialah ibadah wakaf memiliki keutamaan yang banyak sekali. Namun demikian, wakaf merupakan amal ibadah yang belum banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Hal ini disebabkan wakaf tersebut berupa harta benda yang dicintai seperti tanah, bangunan, atau benda lainnya. Jika seorang muslim mengetahui betapa besar pahala yang akan diraihnya dengan berwakaf, maka boleh jadi kaum muslim akan berbondong-bondong melakukan wakaf meskipun hanya sekedar 1 meter tanah. Salah satu keutamaan wakaf bahwa ia akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkannya sudah meninggal dunia. Artinya, pemberi wakaf akan tetap menerima pahala selama wakafnya dimanfaatkan orang lain. Subhanallah. Mari kita bersama-sama berniat untuk mewakafkan harta kita. Harta dan pemanfaatan wakaf.
Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan amal para sahabat, harta wakaf berupa benda yang tidak habis dipakai dan tidak rusak jika dimanfaatkan, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Sebagai contoh, Umar bin Khattab mewakafkan sebidang tanah di Khaybar, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mewakafkan pakaian perang dan kudanya. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang. Selain itu, harta wakaf mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf terdiri atas dua macam, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Satu, wakaf benda tidak bergerak. Wakaf benda tidak bergerak mencakup hal-hal berikut. A. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdapat. B. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. C. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. D. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. 2. Wakaf benda bergerak. A. Wakaf uang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditentukan oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. B. Logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang memiliki manfaat jangka panjang. C. Surat berharga. D. Kendaraan. E. Hak atas kekayaan intelektual atau haki. Hak ini mencakup hak cipta, hak paten, merek, dan desain produk industri. F. Hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk umum. G. Prinsip-prinsip pengelola wakaf. Prinsip-prinsip pengelola wakaf adalah sebagai berikut. 1. Seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. 2. Wakaf dilakukan tanpa batas waktu. 3. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariat. 4. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungan saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. 5. Wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Namun sebelum kita tutup, mari kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzidni ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.